dan selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan Bulan di sini hari ini untuk membahas mengenai kelanjutan dari yang sebelumnya. Ya, tentu saja tentang keberagaman. Tetapi sebelumnya Ibu ingin tanya, apakah kabar kalian baik? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan baik. Ibu juga senang mendengarnya. Ya, semoga hari ini kita bisa semangat dalam mempelajari materi ini. Yang hari ini kita akan bahas adalah permasalahan yang muncul yang sering terjadi di sekitar kita karena adanya keberagaman yang memang tidak bisa dihindari adanya keberagaman tersebut karena memang kita tercipta dengan banyak sekali ragam. Untuk hari ini kita akan membahas tentang konflik dan penyebabnya. Jadi ada konflik yang terjadi di Indonesia dan penyebabnya apa? Jadi konflik apa yang terjadi di Indonesia, penyebabnya apa? Jadi setelah ini saya harap anak-anak sekalian bisa paham apa ya konflik yang sering terjadi di sekitar kita atau yang terjadi di Indonesia, dan penyebabnya kira-kira seperti apa ya? Kenapa kok bisa konflik ini bisa terjadi? Jadi setelah belajar ini kalian akan lebih paham dan bisa mengetahui cara-cara agar konflik itu tidak terjadi. Oke, anak-anak sekalian, perhatikan ke sini. Ada konflik di Indonesia itu ada 4 konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan ya. Seperti yang udah pernah dipelajari di kelas 7 ya, yaitu tentang bermacam-macam keberagaman di Indonesia. Ada yang agama ya, nanti kalian bisa cek kembali di video yang ini. Di Indonesia banyak sekali suku-suku. Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku ya. Ada suku dari atas, dari Aceh sampai Papua ya. Itu tidak bisa dielakkan bahwa terjadi banyak perbedaan antara keduanya. Oke, ya ada yang saya ambil contoh suku A. Suku A kalau berbicaranya sangat pelan ya, sangat pelan. Artinya kalau dia mengucapkan sesuatu sangat pelan. Ada yang suku B kalau berbicara dia bersuara lantang ya. Orang menganggap bahwa setiap apa yang dia katakan seperti mengajak berantem. Ada mungkin yang seperti itu. Perbedaan-perbedaan seperti ini yang bisa menyebabkan konflik jika kita tidak mengetahui karakter dari suku tersebut ya. Konflik itu bisa seperti kalian merasa tersinggung, kemudian kalian membalasnya dengan kata-kata tidak bijak, tidak baik. Ya, ini harus dipahami. Itu konflik antar suku. Kemudian konflik antar agama pun seperti itu ya. Padahal sudah jelas nih agama A, agama B. Jelas setiap agama itu tidak sama ya. Yang sama adalah sama-sama mengajarkan kebaikan. Tetapi ajaran di dalamnya tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Jadi di Indonesia punya 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keenam agama ini tidaklah sama. Jadi kalau ada yang bilang agama semua sama, yang sama adalah mengajarkan kebaikan. Tetapi kalau ajaran agamanya tidak ada yang sama, ya. Perlu ditekankan sekali, tidak ada yang sama. Oke. Kemudian konflik antar ras. Ras kemarin sudah dibahas di kelas 7. Untuk ras itu berdasarkan bentuk fisik ya. Di bentuk fisik seseorang ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit terang, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus. Ini bisa menjadi konflik jika kita tidak menghargai perbedaan yang ada, perbedaan fisik yang ada yang kita miliki. Perbedaan fisik yang ada yang kita miliki masing-masing. Ini bisa menjadi konflik. Dimulai mungkin dengan yang kebiasaan sekarang, yaitu menghina fisik atau mengejek-ngejek fisik. Ih, si A rambutnya keriting ya, si B rambutnya lurus ya, si C hidungnya mancung ya. Ada yang kayak gitu bisa menimbulkan konflik. Seseorang tersebut tidak terima dengan apa perkataan temannya ini ya. Ingat sekali lagi anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang tidak boleh menjadi bahan olokan ya. Pertama, suku seseorang ya. Pada saat kamu mengolok satu orang ini dengan sukunya, maka kamu akan berhadapan dengan satu suku lainnya. Artinya apa? Yang kamu olok bukan satu ini,
tetapi semua suku di dalamnya. Orang yang ada bersuku sama dengan yang orang satu ini. Ingat baik-baik. Nomor 2, ya, nama orang tua. Ya, saya tekankan sekali lagi, nama orang tua bukanlah sebagai bahan olokan. Orang tua temanmu merupakan juga orang tua kalian. Kenapa? Karena lebih tua dari kalian. Jadi orang tua temanmu anggaplah sebagai orang tua kalian juga. Jadi itu tidak layak untuk sebagai bahan olokan. Yang ketiga, fisik. Fisik. Kenapa tidak boleh dan sangat tidak boleh? Karena fisik itu ciptaan Tuhan. Pada saat kalian mengolok fisik, berarti yang kalian olok adalah penciptanya. Penciptanya. Siapa? Tuhan yang Maha Esa. Kalian olok hidungnya mancung, ya berarti kalian menghina yang menciptakan. Ya, yang menghina yang menciptakan. Tetapi dari 3 hal itu semua, poin utamanya adalah tidak usah mengolok. Tidak ada hasil positif di dalam sebuah olokan. Ya. Lebih baik cari hal-hal yang lebih positif dibanding kegiatan olok-olokan. Oke, itu untuk kalian tambahkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian konflik antar golongan. Ini sudah saya jelaskan di kelas 7, yaitu antar golongan ini bisa bersifat golongan pekerjaan, golongan tempat tinggal, golongan hobi. Misalnya golongan ini sukanya ngutak-ngutik motor, dia akan bentuk suatu golongan. Kemudian yang sebelah sini ada yang hobi memasak, dia membentuk suatu golongan yang biasa kita sebut komunitas, ya, komunitas, kelompok, geng, kayak gitu. Itu namanya disebut dengan antar golongan. Jadi anak-anak sekalian, walaupun kamu kesukaannya ini dan ini, ya, kesukaan kalian beda atau pekerjaan kalian beda, tidak ada hak di dalamnya untuk saling mengejek, ya, untuk saling mengejek. Ya, mungkin satunya perkumpulan ojek online, yang satu adalah perkumpulan orang yang kerja di kantoran. Ya, silakan jalani kehidupan masing-masing. Ya, jalani kehidupan masing-masing. Kemudian kalian nikmati hidup dan berteman dengan siapa saja. Ya, boleh kalian berkumpul dan berteman dengan teman yang satu golongan, tetapi tetap hargai orang lain. Jadi untuk yang antar golongan ini saya umpamakan seperti seekor bebek dan seekor monyet. Ya, seperti seekor bebek. Bebek saya ambil contoh pandai sekali berenang. Ya, kalau diadakan tes berenang mungkin dia juara 1, ya, nilainya. Yang sebelah adalah monyet, pandai sekali memanjat. Ya, kalau dia diadakan lomba memanjat, maka dia akan juara 1. Tapi coba dibalik keadaannya. Monyet disuruh berenang, bebek disuruh manjat. Dia akan menjadi makhluk-makhluk yang tidak punya keahlian. Seperti itulah antar golongan, seperti itulah kita semua di dunia ini. Kita hidup dengan kemampuan kita masing-masing, kelebihan kita masing-masing, kepintaran kita masing-masing. Kalian harus bisa menemukan di dalam diri kalian keahliannya apa, sukanya apa, bisa banget, gampang banget mengingat atau gampang banget paham yang bagian mana. Mungkin kalian paham yang menghitung atau lebih sukanya bermain musik atau olahraga. Jadi carilah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian mudah untuk pahami, apa yang mudah kalian untuk pelajari. Dari dalam diri kalian punya kelebihan. Nah, itu yang harus kalian kembangkan, ya. Oke, lanjut ke penyebab konflik dalam masyarakat. Ada penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama, tidak adanya persamaan. Tidak adanya persamaan, ya. Karena memang diciptakan berbeda. Subscribe dulu ya agar dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Subscribe itu gratis. Selamat menonton. Ya, bagaimana menyikapinya? Tentu saja tidak adanya persamaan bukan mau kita, tetapi memang sudah kodrat ilahi, ya. Nomor 2, norma sosialnya tidak berfungsi, ya, norma sosial. Jadi kita punya pelajaran norma di bab 2 kelas 7, nanti dibuka kembali. Ada normanya tidak berfungsi dengan baik. Nomor 3, ada pertentangan norma sehingga menimbulkan
Di dalam masyarakat bingung, ini norma mana yang mau dipakai, norma ini apa norma ini, aturan ini atau aturan yang ini, ya. Mungkin timbulnya banyak peraturan yang peraturan-peraturan yang muncul tidak sejalan, ya. Nomor 4, sanksinya terlalu lemah, ya. Sanksi yang diberikan terlalu lemah, jadi seakan-akan pada saat orang melakukan sesuatu pelanggaran norma merasa cuma segini doang, nggak apa, ya, aman aja, biar aja melanggar. Kadang gitu ya, jadi merasanya nggak apa-apa lah. Nomor 5, tindakan masyarakat tidak sesuai norma. Jadi ada norma yang sudah pernah kita pelajari. Tindakan manusia yang kita jalani hari-hari ada yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga pelaksanaan norma itu menjadi kayaknya kurang pas dan terjadinya konflik. Nomor 6, terjadinya proses disosiatif. Proses disosiatif yaitu terjadinya proses persaingan tidak sehat. Ya, persaingan tidak sehat itu seperti kita jualan menjelek-jelekan jualan teman kita. Mengatakan jualan kita lebih bagus dibandingkan punya teman kita. Ya, itu persaingan yang tidak baik. Anak-anakku sekalian, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk hari ini. Carilah gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Ada di buku cetak kalian halaman 108. Dan carilah juga akibat yang terjadi jika timbul konflik. Kalau kalian ingin mencari, ada di halaman 112. Tidak hanya buku cetak sebagai referensi kalian, boleh dari orang tua atau sekitar, boleh juga dari internet, ya. Tidak hanya terpaku di satu referensi. Jadi satu pesan saya untuk kalian semua menghindari konflik, adanya toleransi. Ya, yang sering kita pahami, toleransi itu saling menghargai. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu artinya membiarkan, menghargai, kemudian dia menjaga. Artinya seperti ini. Toleransi, ya. Misal tetangga kita berbeda keyakinan dengan kita, ya. Kita membantunya, itu toleransi. Tetapi kita ikut ibadahnya, itu bukan toleransi. Ya, toleransi jangan disamakan dengan mencampur adukan kepercayaan satu dengan kepercayaan yang lain. Ini harus dicamkan baik-baik anak-anak sekalian. Toleransi membiarkan, artinya membiarkan, tidak mengganggu. Itu toleransi. Jadi kalau kalian sudah mencampurkan kepercayaan A, agama A dengan agama B, itu bukan toleransi namanya. Itu namanya menggabungkan ajaran agama. Oke, seperti itu anak-anak sekalian. Kemudian yang ini juga bisa dicatat di buku tulis kalian, nanti dikirim berupa foto dan fotonya lurus, ya. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Tetap mimpikan cita-cita kalian, tetap bersemangat untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Tetap tambah ilmu kalian. Tetap tambah ilmu kalian dari hari ke hari. Jangan lupakan untuk tetap ibadah yang rajin. Untuk kalian, semoga tetap sehat, salam buat keluarga di rumah, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video.